Shalom semuanya ya. Saya percaya tadi minta maaf, ini saya ulang lagi rekaman khotbahnya ya tentang menghitung hari-hari. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara tidak perlu takut ya, tidak perlu takut. Yang justru masalah itu buat Tuhan bukan masalah. Tapi yang justru masalah di hadapan Tuhan hari-hari ini adalah ketika saudara tidak bisa berjaga-jaga di dalam hari-hari ini. Kita tahu bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup saudara dan saya. Tapi kita percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita pasti akan melihat jalan yang terbuka bersama Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana sih hitung hari-harimu ya. Yuk kita buka dulu di Mazmur 90 ayat 3 ya. Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Lihat ya, kehidupan saudara dan saya hari ini pada akhirnya sesukses, sekaya, sehebat apapun saudara dan saya, mau punya rumah 100, mau punya apapun, kita percaya bahwa hari-hari ini kita itu akan kembali kepada debu. Ya, kalau kita mau sombong, ingatkan loh diri kita ini debu, hanya debu. Ya, bahkan dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan, kita ini hanya nilainya seperti debu. Yang kedua, Mazmur 90 ayat 6. Ya. Waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara lihat ya, hidup ini tidak ada yang tahu, saudara. Sejam, semenit, kita semua tidak ada yang tahu. Tadi pagi mungkin kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa jadi orang yang wow, kita berasa kita bahagia, kita bisa punya apa-apa. Tapi siapa tahu sejam kemudian saudara dan saya sudah berpindah di alam yang lain. Kita semua tidak ada yang tahu, kematian itu ada di mana-mana, saudara. Tapi percayalah hari ini kita semua ya, saudara dan saya yang hari ini hidup berkembang, bertumbuh, siapapun saudara, kita bisa lisut dan layu. Kalaupun kita masih diberi umur panjang, hari ini tidak ada orang yang bisa hidup selamanya. Lahiriamu pasti merosot, ya. Mau dioperasi plastik seperti apapun, mau dibikin awet muda, tidak bisa mencuri yang namanya proses lahiria merosot, ya. Kita tahu bahwa umur usia itu sudah beda, saudara, ya. Kita pasti suatu kali lisut dan layu, ya, mati setelah itu, ya. Yang ketiga, yuk, Mazmur 90 ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Lihat ya, kalau kita hidup hari ini, hidupnya sembrono, main-main sama dosa, saudara lihat firman Tuhan berkata, habis lenyap, habis, sudah mati, masih lenyap, tidak ada kehidupan. Ngeri enggak, saudara? Kalau kita main-main dengan Tuhan, begitu Tuhan murka, kita habis. Setelah habis masih lenyap, berarti itu tanpa kehidupan selama-lamanya, ya. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Makanya hari ini mengucap syukur, kalau masih Tuhan didik, saudara dan saya diberi hajaran, diberi masalah yang membuat saudara berkata, sakit Tuhan, kenapa ini tiba-tiba menimpa aku? Kenapa ya Tuhan? Bersyukurlah. Mungkin hari ini dengan didikan Tuhan, hajaran Tuhan, proses Tuhan, membuat saudara dan saya mengalami terkejut. Saya waktu mengalami prosesnya Tuhan, saya terkejut, saudara. Kaget-kaget, panik. Tapi ketika Tuhan berkata buat hidup saya, bersyukurlah, daripada kamu terkejut waktu segala sesuatunya sudah terlambat. Saudara, kalau kita hari itu terkejut dan Tuhan berkata, enyahlah hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kita terkejutnya lebih kagetnya luar biasa. Terkejutnya yaitu tidak punya kesempatan untuk kita bisa menikmati hidup kebahagiaan bersama Tuhan. Lebih baik pilih yang mana? Lebih baik pilihlah terkejut hari ini. Hari ini kalau saudara terkejut dengan masalah, yaitu dengan proses hidup, mungkin keuangan, mungkin suami yang sebagai alat Tuhan, supaya saudara dan saya bisa menikmati hidup selama-lamanya, bersyukurlah, terima kasihlah buat Tuhan.
Jujur waktu saya mengalami proses, saya juga, saudara. Sering kali ketika saya dulu kumpul-kumpul sama teman, ya, kalau ke pesta, saya ke gereja atau ke pesta, orang lain datang sama suaminya, saya lihat mereka bahagia, sementara saya sering datang tanpa suami, saudara. Ya, saya bilang ini, Tuhan, kapan Tuhan, saya ngiri lihat itu bisa sama suaminya datang, saya kapan Tuhan? Tapi ketika Tuhan datang dalam hidup saya sudah tidak pernah ngiri lagi. Saya diajar Tuhan untuk mengucap syukur. Walaupun kalau lihat, ya masih kepingin, saudara ya. Namanya manusia masih hidup daging. Tapi Tuhan bilang gini dalam hidup saya, Eli, lebih bahagia mana? Kamu memiliki aku hari ini, sekalipun hari ini ada kehilangan cinta suamimu, itu cuma sesaat. Tapi ketika engkau mengalami kehilangan cinta suamimu yang hanya sesaat, engkau mendapatkan aku. Engkau mendapatkan aku, yaitu sesuatu yang jauh lebih berharga. Mana pilihanmu? Engkau memilih untuk mendapatkan cinta suamimu, tapi engkau tidak mendapatkan aku. Tapi hari ini melalui proses yang membuat engkau terkejut, engkau mendapatkan aku. Engkau mendapatkan bagaimana engkau mengasihi aku, bagaimana engkau hari ini hidup serupa karakterku, bagaimana imanmu mulai bertumbuh melewati masalah yang membuat engkau panik, yang membuat engkau shock hari ini. Ucap syukur. Hari ini yuk ingatkan hidup saudara dan saya, kita ini cuma debu, segera lisut dan layu. Ya, kita ini hari ini habis lenyap. Kalau tanpa Kristus, saudara dan saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan sombong ya. Kalaupun hidup saudara hari ini dihina orang, enggak apa-apa sudah. Yang penting hari ini engkau punya harta yang jauh lebih berharga. Itulah yang sebenarnya yang menjadi penilaian Tuhan. Harta yang paling berharga, itulah jaminan hidup bahagia selama-lamanya. Yuk baca Mazmur 90 ayat 8. Ini ayat yang luar biasa ya. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Lihat ya. Jadi hari ini yang ada di hadapan Tuhan itu adalah kesalahan. Bukan lagi masalah-masalahmu. Yang ada di hadapan Tuhan jadi fokusnya Tuhan setiap hari, setiap waktu ketika engkau melakukan kesalahan. Lihat ayat berikutnya. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Dosa. Mungkin saudara berpikir orang lain tidak tahu atas dosa saya. Ya, Bu Eli, TTM dikit-dikit tidak apa-apa lah Bu Eli. Teman tapi mesra lah Bu Eli, dikit-dikit lah Bu Eli. Tuhan Maha mengerti. Ya, mungkin saudara berpikir bahwa TTM selingkuh sama suaminya orang, tidak ada orang yang tahu, saudara merasa aman. Tapi pernahkah saudara berpikir kalau membaca firman ini, ketika saudara membaca kebenaran firman ini, yaitu ketika dosa, ya, dan pelanggaranmu ada di hadapanmu, semua dosamu yang tersembunyi, semua pelanggaranmu ada di hadapanmu, itu berarti fokus Tuhan bukan masalah keuanganmu, bukan masalah rumah tanggamu, bukan masalah anak-anakmu, bukan masalah kebangkrutanmu, tapi pelanggaran dan dosa-dosamu itu yang menjadi fokus Tuhan hari-hari ini. Ketika saudara melakukan dosa, ketika saudara melakukan pelanggaran, senyatanya saudara dan saya sedang membuat hati Tuhan itu terluka. Kenapa? Yang ada di pemandangannya, yang ada di dalam satu wajahnya, yaitu dia melihat bagaimana dosa pelanggaran saudara, itu yang menjadi fokus untuk hari ini. Tuhan mau kita semua hari ini hidup bebas di dalam pelanggaran dan dosa. Amin saudara, makanya hitung hari-harimu, bukan hitung depositomu terus, bukan hitung bagaimana besarnya rumahmu, kejar kekayaan, kejar pemulihan, yang saudara hitung cuman itu aja yang dikejar. Tapi senyatanya itu bukan dalam pemandangan Tuhan, itu bukan di dalam depan wajahnya Tuhan. Hari ini justru pelanggaran dan dosa itu yang perlu saudara hari ini hitung-hitung harimu. Engkau hari ini berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah hidup di dalam satu pelanggaran dan saudara merasa nyaman. Saudara hidup di dalam dosa yang tersembunyi, saudara merasa nyaman. Mengenai firman ini kita belajar saudara. Dosa pelanggaranmu jadi fokus utamanya Tuhan. Seperti seorang polisi saudara. Ya, kalau saudara melakukan pelanggaran di jalan, saudara akan kena apa? Tilang.
saudara akan kena kartu tilang, ya, kena pelanggaran, saudara harus bayar denda, harus bayar harga. Tapi kalau sudah ditilang dan saudara tetap melakukan pelanggaran berulang-ulang, bahkan merugikan banyak orang, sampai saudara harus dihukum, ya di penjara saudara. Gambaran ini yang membuat saudara dan saya, seperti yang saya bilang, ikut Tuhan, jangan sampai sering dapat kartu kuning, dapat kartu merah. Lebih baik, walaupun ada masalah keuangan, masalahmu makin luar biasa, tapi ketika dosa dan pelanggaran itu sudah saudara hari ini mulai buang dalam hidup, percayalah hari ini di pemandangan Tuhan, ketika engkau menjalani hari-hari dan engkau menghitung hari-harimu, dan engkau selalu mendapat kartu hijaunya Tuhan, percayalah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kemenanganmu bukan karena engkau diberkati. Kemenanganmu bukan hanya sekedar suamimu pulih, pasangan rumah tanggamu bahagia, engkau punya masa depan, jaminan deposito yang kau merasa nyaman, sudah tidak habis berapa turunan, aku sudah lega. Bukan itu. Tapi yang ada di pemandangan Tuhan tetap dosa dan pelanggaran. Pastikan hari ini, yaitu kita semua berlomba-lomba mendapat kartu hijaunya Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yuk hitung hari-harimu, bagaimana hidup supaya saudara menjauhi dosa dan pelanggaran. Makanya di Wahyu 3 ayat 19 berkata seperti ini, berbahagialah engkau jika ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini buat saudara dan saya. Kita semua hari ini mengucap syukur loh saudara. Kalau dihajar di bumi ini, sakit, percayalah tidak melampaui kekuatanmu. Api yang dibesarkan sekalipun tidak melampaui kekuatanmu. Tapi kalau saudara menerima hukuman nanti setelah kematian, itu yang tidak. Saudara akan melampaui kekuatan. Saudara akan berkata tidak kuat di api neraka, Tuhan panas, tapi sudah tidak ada kesempatan. Hari ini hitung hari-harimu, berbahagia, ngucap syukur. Kalau diberi proses belum selesai, berterima kasihlah. Karena Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Tadi pagi saya share renungan di grup Victory. Saya berkata hari ini milikilah moto bahwa kita ini punya Tuhan yang besar. Saudara percaya hari ini Tuhan itu akan memberikan satu solusi. Dia itu adalah titik terang dari setiap masalah. Walaupun engkau belum menemukan titik terang. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu jalan hidupmu. Tuhan itu tahu hari esokmu. Tuhan itu tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang penting hari ini, selama diproses Tuhan, hitung hari-harimu, relakan hatimu, bertobat setiap hari. Pelanggaran dosa apa yang saudara lakukan selama ini? Mungkin saudara sebagai istri belum tunduk, itulah yang harus saudara buang. Belajar untuk menjadi seorang istri yang tunduk, mungkin seorang istri yang suka maki-maki, mungkin selama ini seorang istri yang belum bisa menghormati suami, mungkin posisimu sebagai seorang suami yang tidak pernah mengasihi istri, mungkin engkau sebagai seorang suami yang tidak pernah memperhatikan keluargamu. Hari ini itu yang menjadi pemikiran. Relakan hatimu dan bertobatlah. Amin, saudara. Hari ini kita percaya jadi orang Kristen, jangan main-main dengan waktu. Selama saya mengerti firman, saya bicara gini sama Tuhan. Tuhan, proses hidup saya hampir 12 tahun, tidak jadi masalah. Yang penting, saya sudah tidak lagi di dalam pemandanganmu sebagai orang yang selalu dapat kartu kuning dan merah. Gagal. Saya mau dapat kartu hijau, ya. Karena kartu hijau itu nanti kita kumpulkan, saudara, ya. Kartu hijau itu nanti dikumpulkan seperti orang yang main game di time zone, ya. Dulu kalau masih kecil kan nganter anak-anak kecil bermain, ya, saya selalu kumpulin kartu-kartu yang didapat dari main game. Nanti kalau sudah banyak baru ditukarkan. Sama seperti itu. Waktu hidup mengalami proses, engkau membuang semua dosa dan pelanggaran dan engkau memperhatikan hari-harimu untuk hidup di dalam satu ketetapannya Tuhan. Percayalah, kartu hijau itu selalu dihitung sama Tuhan. Makin banyak kartu hijaunya, makin besar hadiahnya. Dulu di time zone juga gitu, saudara, ya. Kalau sudah banyak, anak saya bilang gini, Mam, kalau dikit dapatnya cuma pensil, penggaris, penghapus. Nanti aku kumpulin ya, Mam, kalau sudah banyak dapatnya robot, bisa dapat boneka yang bagus, ya. Semua demikian. Saudara pikir kartu hijaunya Tuhan sia-sia, nanti pulang. Kita semua berlomba-lomba bawa berkas, Tuhan akan menunjukkan berapa kartu hijaumu, dan itu bisa ditukar dengan hadiah dan upah yang luar biasa.
Amin, saudara. Ya, hitung hari-hari. Yuk kita baca. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, saudara lihat hari ini dengan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Saya paling takut hari ini tidak berani, saudara, untuk separuh-separuh jadi orang Kristen. Karena saya tidak tahu, kalau suatu kali saya juga ketemu Tuhan, Tuhan memuntahkan saya. Karena Tuhan lihat jadi orang Kristen, melayani, haleluya, puji Tuhan, sumbang gereja, tapi kaki separuhnya juga masih kompromi dosa. Suka buat pelanggaran, suka sembunyi-sembunyi dosa. Di situ kita percaya ini kebenaran firman. Kalau saudara suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan saudara. Makanya jadi orang Kristen di akhir zaman yang radikal, yang sungguh-sungguh, yang militan. Orang dunia bilang kamu jangan terlalu fanatik, Eli. Kamu itu fanatik. Orang ikut Kristen biasa-biasa aja. Enggak, saya enggak mau, saudara. Saya sejak mengerti firman, kalau saya biasa-biasa, apa bedanya dengan orang yang suam-suam kuku? Enggak ada poinnya buat orang Kristen sudah melayani, sudah sumbang uang, sudah berdiri untuk membawa jiwa-jiwa, tapi dimuntahkan, saudara. Lebih baik saya pikul salib hari ini, walaupun saya masih mengalami masalah. Tapi justru ketika saya dalam masalah, saya jadi anak Tuhan yang radikal. Kalau dulu zona nyaman, saya jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tapi sejak saya jadi orang mengenal ada masalah dengan suami saya jadi orang Kristen yang bukan lagi suam-suam kuku, tapi yang militan, sehingga saya tahu bahwa saya ada di pemandangannya Tuhan, di wajahnya Tuhan hari ini setiap saat, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya saya berkata, saya terima kasih buat suami yang baik, yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup saya, lewat perbuatannya, lewat perbuatan wanita yang menyakiti saya. Saya berterima kasih buat kedua orang yang sudah membentuk hidup saya hari ini, yang sudah membawa hidup saya sampai sejauh ini, dari seorang ibu sosialita menjadi seorang hamba Tuhan. Ini berkat perbuatan yang mereka lakukan. Tanpa proses yang mereka lakukan, saya tidak mungkin ada sebagaimana saya ada hari ini. Amin, saudara. Makanya proses yang belum selesai, saudara ngucap syukur. Dia tahu kok jalan hidup saudara. Dia tahu kok apa yang saudara butuhkan. Dia tahu jalan keluar yang terbaik. Amin. Saudara tidak perlu takut, karena Tuhan sedang pakai hidup saudara dan saya hari-hari ini jadi alat peraganya Tuhan di akhir zaman. Tuayan sudah banyak, ya. Ladang sudah menguning, tapi pengerjanya sangat sedikit. Maukah siang ini Tuhan berkata, kalau aku pakai hidupmu sebagai pengerjaku untuk menuai banyak-banyak jiwa melalui proses hidupmu, ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang memuliakan namaku. Yuk kita lihat ya, 1 Korintus 15. Hari ini banyak buka firman ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, saudara dan saya di pemandangan dunia, orang yang paling malang adalah orang yang miskin. Kasihan orang yang miskin, orang yang rumahnya kecil, orang yang tidak punya rumah, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang bangkrut, ya, orang yang ditinggal pasangan hidupnya. Saudara pikir orang yang paling malang adalah orang yang seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang paling malang dari segala manusia adalah ketika mereka putus pengharapan di dalam Tuhan. Mereka hanya mengharapkan Tuhan hanya untuk solusi masalahnya. Pada saat masalahnya tidak selesai, mereka marah sama Tuhan dan mereka berkata, sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu bohong, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tega. Ya, saya juga merasa sedih
Makanya kenapa kemarin saya waktu Zoom saya rasanya nyesek, saudara. Karena pagi harinya saya terima curhat dari seseorang yang dulunya saya tahu dia radikal dalam Tuhan, dia militan dalam Tuhan, banyak bawa jiwa-jiwa, tapi hari itu dia bisa berkata, saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, saya tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi, saya mau bunuh diri dan sebagainya, saya mau ikut antikris dan sebagainya. Saya kaget, saudara, ya. Saya cuma berpikir firman ini, ketika saudara cuma mengharapkan Kristus hanya di dunia, hanya untuk sebagai solusi masalah, hanya membuat hidupmu nyaman, saudara adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Hari-hari ini orang yang punya pengharapan kepada Kristus, yaitu sebagai orang yang seperti ini. Tuhan, kalaupun masalahku di dunia belum selesai, kalaupun aku dibawa proses yang tambah berat, aku tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapanku, aku tahu bahwa ada pengharapan setelah aku kematian. Jerih payahku dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang aku tabur dengan berlinang air mata, aku pasti tuai sorak-sorai pada masa kekekalan hidup bersama Tuhan. Karena aku tahu aku sedang mengumpulkan banyak kartu hijau. Yang penting aku hari ini menjauhi dosa dan pelanggaran, dan aku tidak mau kompromi dengan dosa supaya aku mendapatkan kartu hijau. Dan aku percaya aku pulang akan membawa banyak berkas-berkas kartu hijauku untuk ditukar upah dan hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Senyatanya saudara dan saya adalah orang yang terhoki, saudara, teruntung. Kalau orang terhoki teruntung, percayalah hidupnya pasti dibuat berhasil beruntung. Amin tuh, amin saudara, kita percaya ya. Jadi hari ini pastikan jangan berhenti berharap hanya karena masalahmu di dunia semakin parah. Walaupun ada hal yang parah, tetaplah berharap kepada Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang teruntung di dunia dari segala manusia. Ya, motonya kita percaya hari ini, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara yang besar di balik masalahmu yang besar. Hari ini kalau engkau terpuruk, itu berarti engkau berpikir Tuhanmu kecil, hanya bisa melakukan perkara kecil yang biasa-biasa. Mulai hari ini katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara besar di balik masalahku yang besar. Sebesar masalahmu apapun, Tuhan, saudara dan saya jauh lebih besar, dan saudara dan saya dengan masalahmu yang besar, saudara akan menikmati perkara-perkara besarnya Tuhan seperti saya. Ya, saudara mau kan dibawa Tuhan menikmati perkara besarnya Tuhan? Ini nilainya kekal loh saudara. Ya, yuk kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 90 ayat 10 ya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun ya. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lihat ya, saudara, hari ini jangan main-main. Kalau tanpa Kristus hidup kita melayang lenyap. Usia ideal ya menurut firman Tuhan 70 tahun. Makanya saya sering memberikan ilustrasi. Hidup ini 70 tahun. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, saya umur 50 tahun, hampir 50 tahun. Berarti saya sudah di hari Jumat, weekend. Ya, ingat ya saudara, kalau sudah weekend saya perlu berhati-hati dengan yang namanya waktu. Saya tidak boleh main-main lagi bersama dengan yang namanya waktu untuk hidup nyaman terus. Yang penting nyaman, kompromi dosa, kompromi dengan pelanggaran saya jatuh dalam pelanggaran berulang kali dan saya tetap merasa nyaman. Ini yang paling berbahaya, saudara. Hari ini ketika saya tahu saya sudah masuk kepala 5, berarti saya sudah di hari Jumat. Tidak tahu saudara dan saya usianya ada di mana. Tapi itu tidak menutup kemungkinan karena kematian bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya hari ini pastikan hidup saudara dan saya jangan bermain-main dengan waktu. Ya, nanti akhirnya kita semua
kalau bermain-main dengan waktu, dan firman Tuhan berkata, inilah murkaku. Ketika Tuhan murka dan saudara akan terkaget-kaget kalau nama saudara dan saya tidak ada di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Itu berarti saudara dan saya tidak boleh masuk selamanya dalam kerajaan surga. Saudara tahu di mana tempat saudara, yaitu di dalam kerajaan neraka. Siapa yang mau mempertaruhkan hidup selamanya di kerajaan neraka, itu akan tidak kuat, saudara. Pasti melampaui kekuatanmu. Kemuliaannya kekal, tubuhnya kekal, dibakar kembali lagi, dibakar kembali lagi. Betapa ngerinya, saudara. Ya, yuk lihat berikutnya. Mazmur 90 ayat 12. Ya, ajarlah kami, ini Musa berkata, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Hati yang bijaksana menghitung hari-hari ini adalah miliki hati yang bijaksana. Ya, kalau saudara dan saya hari ini tidak bisa memiliki hati yang bijaksana menghitung hari-hari dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi, saudara akan menyesal terkaget-kaget pun percuma. Yuk kita lihat hari ini ya. Orang kalau masih ada kesempatan usia, hari ini masih ada nafas, itu berarti masih ada panjang usia. Ingat ya saudara, kalau hari ini saudara meninggal ya, itu berarti tutup usia. Tapi kalau hari ini saudara masih diberikan nafas bangun pagi, masih ada nafas kehidupan, berarti saudara masih bertambah usia, panjang umur. Kitab Pengkhotbah berbicara apa? Pengkhotbah 11 ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ya, saudara dan saya hari ini pesan Tuhan. Kalau masih ada panjang umur, ya berarti kalau bangun masih ada usia, masih ada nafas, itu berarti panjang umur, panjang usia. Ya, apa yang Tuhan minta di dalam kebenaran firman-Nya? Ialah bersukacita di dalamnya. Sekalipun hari-hari gelap yang saudara lewati, ikut Tuhan tidak gampang loh saudara. Ya bukan zona nyaman, bukannya jalannya lurus, enak-enak, diberkati, tidak. Tapi firman Tuhan berkata hari-hari yang gelap banyak jumlahnya, tetapi sadarilah bahwa segala sesuatu, kalaupun hari gelap itu banyak di dunia, segala sesuatu di dunia ini cuman sia-sia. Jadi saudara tidak usah pusing dengan apa yang terjadi di dunia. Mau kehilangan, kerugian hari ini, rasa sakit, semuanya itu hanya berlalu sesaat. Bersukacitalah, jalanilah proses yang hari gelapnya banyak, karena semua yang ada di dunia ini sia-sia. Tapi sepanjang saudara dan saya hari ini punya hati yang bijaksana, justru yang sia-sia ini akan membangun satu harta yang luar biasa nanti. Kelak saudara akan menikmatinya selama-lamanya. Yuk kita bahas bagaimana sih jalani hidup yang bersukacita. Yuk baca Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu ya. Jadi hari ini hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita. Amin, saudara ya. Semasa hari-hari kami, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Hari ini pastikan. Kenapa saudara bisa bersukacita walaupun sukacita bukan karena engkau diberkati, engkau sudah pulih, masalahmu sudah selesai, enggak. Tapi Tuhan mengingatkan sukacita saudara dan saya karena
Dia mengenyangkan saudara dan saya dengan kasih setianya. Makanya Tuhan bilang, yuk bersorak-sorak, yuk bersukacita. Engkau tidak pernah tahu kan, setiap hari, walaupun aku izinkan engkau mengalami masalah, tapi aku mengenyangkan engkau dengan kasih setiaku setiap hari yang selalu baru. Waktu saya mengalami proses walaupun 12 tahun, saya merasakan bahwa saya kenyang dengan kasih setia Tuhan. Saya kenyang dengan kasih setia Tuhan. Ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan berikan di balik proses. Sehingga ketika orang bertanya, Bu Eli jalani 12 tahun itu gimana rasanya? Sakit memang. Tapi ketika saya mengerti firman, saya merasakan bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bahkan kasih setianya itu membuat saya sadar bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari masalah saya. Hari ini pastikan kalau Tuhan mengenyangkan dengan kasih setiamu, kau harus bersukacita. Tuhan cuma ingatkan, kasih setiaku nak, itu lebih dari keuanganmu, lebih dari kebangkrutanmu, lebih besar dari sekedar suamimu yang selingkuh. Kasih setiaku kamu tidak pernah tahu kan? Aku sudah sediakan banyak hal yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar dan pikirkan. Senyatanya itu banyak harta karunku yang terpendam di balik kasih setiaku yang aku izinkan engkau mengalami masalah. Itu jauh lebih besar dari kerugianmu. Yang kedua, lihat ya saudara, berkata apa? Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Yaitu ada keadilan Tuhan yang seimbang. Artinya di balik rasa sakit kerugianmu, Tuhan sudah menyediakan gantinya. Tuhan sudah menyediakan upahnya jauh lebih besar. Kalau berkata seimbang, artinya hari-hari yang penuh tangisan dengan air matamu, Tuhan juga menyediakan kebahagiaan. Pasti seimbang, bahkan lebih besar dari air matamu. Apakah saya menjalani proses 12 tahun dengan saudara yang menjalani 5 tahun? Saya percaya bahwa saya menikmati hari-hari yang luar biasa bersama Tuhan, upah yang lebih besar, jauh lebih besar dari orang yang jalani proses 5 tahun. Karena seimbang, Tuhan berkata. Yang ketiga, apa yang membuat hari ini kita percaya di dalam Tuhan, kita perlu bersukacita, yaitu Mazmur 90 ayat 17a. Mazmur 90 ayat 17a. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kemurahan Tuhan itu selalu ada di dalam masalahmu. Kemurahan kebaikan Tuhan seperti Daud, kemurahan Tuhan belaka menyertaiku sampai seumur hidup saudara dan saya. Waktu saya mengalami proses, saya merasakan kemurahan Tuhan itu banyak saudara. Kalau enggak, saya enggak mungkin jadi hamba Tuhan. Ya, saudara hidup sampai hari ini, ngerasain kemurahan Tuhan enggak? Kalau saudara pikir virus corona ini, saudara sampai hari ini bisa tes PCR, saya tes PCR kemarin, negatif ya. Saya merasakan gini, oh Tuhan, terima kasih. Kalau mau dipikir virus ini mau sebersih apapun, namanya virus kecil. Walaupun di dalam pesawat pakai masker, waktu saya pulang di bandara, berapa kali waktu security check harus dibuka maskernya supaya lihat wajahnya. Berapa kali harus lepas masker waktu di pesawat untuk makan dan sebagainya. Saudara pikir saudara hari ini bisa sehat itu karena kemurahan Tuhan. Makan bakso dengan boraks bisa sehat itu kemurahan Tuhan. Saudara percaya hari ini saudara bisa bernafas tanpa oksigen, kemurahan Tuhan. Saudara bisa makan tanpa alat sonde, kemurahan Tuhan. Kalau saudara tahu Tuhan tidak punya kemurahan, nafas disuruh bayar beli oksigen, saudara bisa apa? Dihitung. Memang oksigen saudara butuh untuk nafas. Mungkin penghasilan saudara tidak cukup untuk bayar oksigen. Tapi karena kita tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang tega. Dia berikan kemurahan, kemudahan saudara bernafas. Itu saudara tidak perlu bayar apapun oksigen. Dia sudah sediakan. Amin saudara, itulah kemurahan Tuhan. Makanya hari ini jangan marah sama Tuhan, please saudara. Kalau saudara mau marah sama Tuhan, pikirkan sukacita. Kenapa? Itu tadi alasan 3, yaitu Tuhan sudah mengenyangkan saudara dengan kasih setianya. Ada keadilannya yang seimbang. Apa yang hilang, apa yang rugi, rasa sakit, rasa kesedihanmu Tuhan pasti gantikan seimbang di depan. Tidak mungkin saudara, Tuhan itu tidak mau berhutang. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan kemurahannya Tuhan menyertai saudara. Itu alasan saudara dan saya hari ini bersukacita. Kalau masih
panjang umur. Kitab Pengkhotbah berkata, yuk sukacita aja di dalamnya. Itulah menghitung hari-hari. Amin, saudara. Yang penting saudara dan saya hari ini bebas pelanggaran, bebas dosa, supaya Tuhan tidak semprit saudara, kayak polisi ya. Kalau saudara salah diprit gitu ya, supaya itu, yang penting itu hari ini sukacita aja. Yang penting hidup tidak buat susah orang lain, tidak hidup berdosa, tidak tipu sana tipu sini, ya sudah, tidak ambil suami orang, disakitin, sukacita aja. Amin, saudara. Upahmu besar kok di surga. Yuk, yang kedua. Ya, bagaimana hari-hari ini saudara siap menjalani hari-hari yang banyak penderitaan, hari-hari gelap ya. Yesaya 60 ayat 2 ya sampai 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata di atasmu. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari ini di tengah gelapnya dunia, tidak usah takut. Tuhan berkata siang ini, nak, ada terang Tuhan, ada kemuliaan, ada cahaya yang terbit di balik hari-hari gelapmu. Tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran, karena di situ ketika kau menjalani hari-hari yang gelap, percayalah, ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada cahaya yang selalu terbit atas orang benar. Habis gelap, terbitlah terang buat orang benar. Amin. Daripada seperti saya dulu hidup dicintai suami, tapi hidup saya banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi ketika saya melewati hari-hari gelap, saya tahu ada terang Kristus, ada kemuliaan Tuhan yang saya nyatakan, ada cahaya yang terbit di dalam kehidupan saya, sehingga orang melihat perbuatan baik saya dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, yuk lihat bagaimana sih Tuhan izinkan. Apa sih alasannya kok ikut Tuhan itu hari-hari gelapnya banyak, Bu Eli? Kok enggak adil ya, Bu Eli? Kenapa? Coba kita baca. Yuk, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 3. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badan, ya, orang menderita penderitaan badan itu proses, saudara, sakit, ya. Lihat ya saudara, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Makanya kenapa saya khotbah mengampuni, mengasihi hingga terluka. Kalau sudah terluka sakit luar biasa, itu artinya saudara sudah berhenti berbuat dosa. Tapi kalau saudara belum terluka, belum berdarah-darah, berarti saudara masih sedang menghidupi keinginan daging dan keinginan hawa nafsumu. Makanya hari ini jangan takut kalau hidup di dalam hari-hari yang gelap banyak, karena Tuhan berkata engkau sedang mengikuti keteladanan, yaitu menderita buat aku. Persenjatai dirimu, pikiranmu dengan demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia, yaitu karena Kristus juga telah menderita penderitaan badani. Artinya kita ambil bagian dalam pikul salibnya Kristus. Bukankah itu jauh lebih mulia daripada saudara hari ini hidup nyaman tapi pikul dosa, pikul pelanggaran, yang senyatanya itu ada di pemandangannya Tuhan setiap detik, setiap saat, bikin Tuhan bikin Tuhan jengkel, bikin Tuhan tidak suka, tidak disenangkan. Jujur kalau pelanggaran dosa saudara hidupi, saudara cuma nuntut nyaman, siapa yang disukakan? Ya iblis. Pelanggaran saudara itu ada di pemandangan iblis, iblis yang disenangkan. Tapi buat Tuhan tidak ada poinnya. Saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, melayani Tuhan, sumbang donatur terbesar, tidak ada poinnya kalau dosa dan pelanggaranmu terus ada di pemandangan Tuhan dan itu jadi beban. Orang kalau ada di pemandangan itu jadi beban dan fokusnya Tuhan, saudara. Ya, jadi pastikan hari ini yuk, yang pertama supaya kita hidup di dalam roh, ya. Penderitaan badanimu selesai maka hidup di dalam roh. Yang kedua, ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa itu berarti kalau saudara masih diberi kesempatan panjang umur, tambah usia,
hiduplah sesuai kehendak Allah. Karena selama ini ketika saya hidup dalam zona nyaman, hidup saya hanya menurut kehendak saya sendiri. Tapi ketika proses terjadi, saya hidup dalam gelap, dalam penderitaan, saya mulai belajar hidup menurut kehendak Allah, menyelesaikan rencananya di bumi ini. Yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta, perjamuan, minum, penyembahan berhala. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan lagi hidup menurut rupa-rupa hawa nafsu dunia. Ya, hawa nafsu yang mencelakakan hidupmu. Hari ini pastikan hidup saudara ada banyak di dalam gelap, ada banyak di dalam proses, karena tujuannya Tuhan tiga, yaitu supaya saudara dan saya hari ini hiduplah di dalam roh. Penderitaan badanimu supaya engkau hidup bukan lagi di dalam daging yang membuat saudara berdosa, tapi hidup dalam roh. Yang kedua yaitu hidup menurut kehendak Allah. Yang ketiga, jangan lagi hidup menurut rupa-rupa hawa nafsu. Ini yang ada selalu di dalam pemandangan dan wajahnya Tuhan. Amin, saudara. Ya, yuk yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menyadari bahwa semuanya itu sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 14-16 ya. Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini, apapun saudara yang saudara peroleh, saudara mau kaya seberapapun, saudara mau hidupmu seberapapun hari ini, semuanya sia-sia. Diperoleh untuk ditinggal selama-lamanya. Deposito yang saudara kejar bertahun-tahun sampai banting tulang mati-matian, semua diperoleh sesaat tapi ditinggal selama-lamanya. Pengkhotbah 5 ayat 14-16. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, tidak diperolehnya dari jari payahmu, dari jari payahnya, suatu pun yang dapat dibawa di dalam tangannya. Inilah kemalangan yang menyedihkan. Lihat ya, semuanya sia-sia. Tuhan bilang kemalangan yang menyedihkan, karena sejak engkau keluar dari kandungan dan engkau lahir telanjang, dan engkau ketika memperoleh dari jeripayahmu, engkau hari ini mungkin bisa kaya, engkau bisa punya deposito banyak, ya. Mungkin engkau hari ini berusaha mengejar kebahagiaan bersama pasangan, teletabis setiap hari kejar pemulihan, tapi senyatanya inilah kemalangan yang sangat menyedihkan, yaitu saudara peroleh untuk ditinggal selama-lamanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana ia datang, demikian ia akan pergi. Apakah keuntungan orang yang tadi telah berlelah-lelah, yaitu hanya menjaring angin? Hidup manusia sia-sia seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Ya, apa yang saudara hari ini habiskan waktu itu tidak bisa terulang lagi. Semuanya sia-sia, saudara. Tapi kalau saudara hari ini berjalan bersama Tuhan, tidak ada kata sia-sia. Jangan sampai saudara sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan kamu kembali jadi debu loh. Tidak ada loh manusia yang kaya tidak kembali tidak jadi debu. Siapapun konglomerat, orang paling kaya sedunia tetap kembalinya jadi debu, segera lisut, ya, dan habis lenyap, makanya sia-sia. Yuk yang ketiga ya, bagaimana hari ini malah ini lihat, ini yang paling orang Kristen tidak suka. Ya, kenapa hidup ya malah sepanjang umurnya berada dalam kegelapan, kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Tuh, kesel. Sudahlah hari ini ibu-ibu, kalau lagi dikeselin siapapun orang, ini loh firman berkata, sepanjang umur kita tidak pernah lari, tidak pernah bisa bebas dari orang-orang yang buat kita kesel. Memang hidup di dunia yang sia-sia ya seperti ini. Jalani saudara dengan sukacita. Ya, Tuhan mau sukacita walaupun hari ini 3 hal hidup yang sia-sia itu apa? Hidup ini hanya ada kemalangan yang menyedihkan. Ya, mati tidak bawa apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, semuanya ditinggal. Yang kedua, hidup ini seperti menjaring angin. Ya, hanya debu, segera lisut, habis lenyap. Yang ketiga yaitu hidup sepanjang umur penuh kesusahan, penuh kekesalan, penderitaan, kesedihan. Paketnya lengkap, saudara. Ya, tapi percayalah hari ini
Ketika orang bertanya buat hidup saya, Bu Eli, apa yang Bu Eli rasakan ketika proses? Waktu saya diproses, Tuhan itu cuma datang dalam hidup saya berkata seperti ini, Eli, kamu nggak usah takut, sukacita. Walaupun suamimu meninggalkanmu, cintanya sudah beralih, bukankah aku jauh lebih berharga? Aku loh hadir dalam hidupmu setiap waktu. Aku loh selalu pelihara hidupmu. Aku loh selalu sertai engkau. Aku loh selalu topang engkau. Aku loh selalu mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaanku. Engkau perlu takut apa? Sudahlah, semua yang di dunia ini sia-sia. Mulai pikirkan perkara-perkaraku. Tuhan mulai berkata, hitung loh hari-harimu. Jangan ngelewati satu hari, kamu dapat apa? Kartu kuning, kartu merahnya lebih banyak daripada kartu hijaunya. Jangan mau, saudara. Hari ini pastikan sebagai anak Tuhan, saya tahu saya harus mengumpulkan kartu hijaunya Tuhan, yaitu ketika Tuhan berkata, kamu lebih dari pemenang. Hebat. Disakiti tetap ngampuni, diselingkuhi bertahun-tahun tidak balas selingkuh. Wow, hari ini apa yang aku lihat di pemandanganku, di wajahku, engkau bukan Eli yang lama, tapi Eli yang baru, Eli dalam ciptaan yang baru, yang selalu membuat hatiku disenangkan. Ketika Eli ada di pemandangan wajahku, dia sudah berubah. Mau saudara, bagaimana hidup supaya tidak sia-sia? 3 hal saudara ya, kejar hidup yang bagaimana? Jaga hati. Hari ini pastikan Tuhan itu melihat hati. Jangan lagi duka cita, jangan depresi, sukacita karena Tuhan melihat hati. Yang kedua yaitu jaga respon. Buang semua dosa pelanggaranmu supaya hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya kartu hijaunya, yuk kita jarak kartu hijaunya Tuhan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu jaga kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu doa, berikan waktu. Kalau hitung hari-hari itu berikan waktu buat Tuhan. Waktunya doa ya doa, baca firman ya. Boleh sekali-sekali. Kalau memang lagi berpergian, saya juga mengakui, saya minta ampun sama Tuhan. Saya waktu berpergian, mungkin waktunya juga berkurang saudara. Tapi setelah itu, setelah saya kembali normal, saya juga mau meningkatkan kedekatan, baca firman, baca doa lagi lebih lagi saudara. Waktunya ibadah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saudara jangan berpikir kan kalau kejar doa enggak dapat cuan Bu Eli. Tapi kalau buka toko, kejar, wah hari ini saya ketemu klien ini, ketemu teman ini, nanti dia bisa kasih saya gandau, bisa kasih saya kerjaan yang baru. Saudara jangan berpikir seperti itu. Kalau kita percaya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kita semua hari ini mau kan menikmati apa yang ditambah-tambahkan. Jujur hidup saya ketika saya fokus dengan kerajaan Allah, ya, saya belajar untuk setia, saudara, di hadapan Tuhan. Walaupun saya pergi, walaupun saya capek hari ini, walaupun saya di karantina ya, makanya tadi wifi-nya putus karena saya ada di hotel ini, saudara, di karantina. Tapi saya tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Saya mau memberi hidup saya karena saya mengerti firman. Saya mau jaga hati, saya mau jaga respon, saya mau jaga kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hidup saya semuanya pasti ditambah-tambahkan. Dalam kebahagiaan rumah tangga, anak-anak, kebahagiaan pelayanan Victory, semuanya Tuhan pasti jamin. Amin saudara, saya sudah selesai ya. Yuk kita mau hari-hari ini tadi itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Hitung hari-harimu dengan sukacita ya. Tuhan mau yuk sukacita aja hari ini. Semangat. Walaupun masalah besar, jangan pernah putus pengharapan. Masalahmu di dunia, lihat pengharapan mengecewakan, tapi pengharapan kekekalan bersama Tuhan tidak mengecewakan. Engkau sebagai orang yang terhoki, beruntung berhasil. Justru kalau engkau marah sama Tuhan hari-hari ini, firman Tuhan berkata, engkau orang yang termalang dari segala manusia. Ya, hidupmu hari ini pastikan untuk sukacita, walaupun sekalipun hari gelapnya banyak, tidak masalah. Hari ini yang saudara sadarilah bahwa semua yang ada di dunia hanya sia-sia. Ya, pastikan hidup saudara yang hanya debu, segera lisut, habis lenyap hari ini. Ketika Tuhan memberikan tambahan usia, masih ada nafas kehidupan, mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, saudara mau hari-hari ini berlomba-lomba, yuk
sukacita aja ya. Tuhan sudah berikan semuanya yang terbaik kok hari ini. Sukacita. Pasti enak ikut Tuhan. Nggak enak gimana? Kasih setianya kelimpahan loh saudara. Dikenyangkan loh saudara ya. Keadilannya seimbang. Wow, dengan hari-hari duka citamu dia memberikan semuanya seimbang saudara. Bahkan apa? Kemurahannya mengikuti saudara dan saya sampai hari ini. Amin ya. Hidup saudara hari ini ada banyak hari gelap supaya hidup dalam roh, hidup untuk menyelesaikan kehendak Allah, seturut kehendak Allah ya, hidup untuk lepas dari hawa nafsu dunia yang membawa saudara ke arah maut ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hambamu ada kesempatan untuk bisa mengulang khotbah dengan hikmat kekuatan yang kau berikan. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema kekuatan, membuat setiap anak-anakmu hari ini bukan lagi menghitung kapan ya Tuhan aku diberkati, kapan ya Tuhan masalahku pulih, kapan suamiku berubah, kapan aku menikmati kebahagiaan. Kalaupun sampai hari ini itu belum terjadi, kami tidak akan putus pengharapan Tuhan. Kami mau menghitung hari-hari kami dengan cermat, dengan hikmat hati yang bijaksana seperti firman-Mu yang berkata, terima kasih yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah keuangan berkati, yang masalah rumah tangga pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. God bless.